Suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'uqabbilu zawji wa ana shaim?" Apakah saya boleh mencium istri dan di siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa? Nabi mengatakan, "La, tidak boleh." Kemudian tidak lama setelah itu datang orang lain dan menanyakan hal yang sama. "A'uqabbilu zawji wa ana shaim?" Kata Nabi, "Na'am." Boleh. Nah, sahabat nazara ba'duhum ba'dha, saling lihat-lihat, kok bisa begitu jawabannya beda-beda. Sama pertanyaannya. Nabi lihat itu, qad alimtu lima nazara ba'dukum ba'dhan. Yang pertama tadi yang Nabi katakan tidak boleh itu, dia masih muda. Mungkin baru menikah 2 bulan, 3 bulan. Kalau dibolehkan dia mencium istri di siang Ramadan, khawatirnya nanti tidak tertahan barang itu. Sehingga talonsongnya itu kan nanti kan barik, itu bisa kafarnya gadang itu. Maka Nabi melihat, oh kalau orang ini untuk dia yang dibolehkan. Yang kedua ini dia sudah tua lah, sudah usia 50-an, 60-an, tidak lokah. Paling-paling cuma sekedar ungkapan rasa sayang saja pada istri. Nabi izinkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu muzakarah yang kesekian, dan malam ini yang kita bahas adalah fikih fatwa qada, dan otomatis nanti akan terkait dengan makna fikih itu sendiri. Karena di kalangan masyarakat, jangankan orang awam, para mubaligh pun kadang tidak mampu membedakan apa beda aturan Islam yang ada dalam kitab fikih dan fatwa yang kemudian dikeluarkan oleh ulama atau fatwa majelis ulama tentang Palestina. Karena ada pula video dikirim orang ke grup MUI, ada ustaz muda mengatakan bahwa MUI itu mirip dengan Yahudi dan Nasrani ya. Karena menghalalkan yang tidak diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah. Seperti fatwa tentang Palestina kemarin. Berarti MUI itu sudah meniru orang Yahudi. Ini yang menyampaikan ustaz, bukan orang awam. Jadi untuk itu tema yang kita pilih hari ini itu tentang masalah fatwa, masalah qada, dan kemarin Ustaz Yandri juga membahas terkait ini di Tanah Datar. Tanpa memperpanjang mukadimah, ya terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir. Mohon maaf snacknya belum datang. Dan terima kasih kepada Ustaz Yandri yang sudah meluangkan waktu. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Yandri memaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Al-Mukarram Abang Da Azul Hamdi, para buya, para asatidzah yang saya hormati. Sebenarnya ketika Bang Zulhamdi minta untuk saya memberikan materi mengenai ini, belum terbayang secara utuh apa yang beliau ingin untuk dibicarakan. Tapi saya menduga bahwa ini berangkat mungkin dari semacam keprihatinan beliau secara pribadi dan mungkin juga kita bersama, di mana sebahagian atau mungkin sebagian besar para ustadz, para da'i itu belum bisa memisahkan dengan baik mana yang ranah fatwa dan mana yang ranah fikih atau ranah nanti juga qada. Di 3 berarti itu ranah fikih mana, ranah fatwa mana, dan mana ranah qada. Nah, ketika ini bercampur aduk tentu menimbulkan statement-statement yang tidak muassal, tidak punya dasar yang kuat secara syar'i dan berdampak kepada penilaian masyarakat, apalagi yang punya basic juga dari segi keilmuan, bahwa para ulama bicaranya itu secara serampangan begitu. Nah, ini yang akan kita diskusikan para buya tentang fikih fatwa dan qada.
kita di Tanah Datar pernah beberapa kali turun ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana marahil, step-step dalam berfatwa itu. Itu karena keterbatasan dana juga kita gabung-gabungkan 10 koto Batipu jadi satu tempatnya, Sungai Tarap, Sungayang, Tanjung apa yang dekat Pekembutu, apa nama kecamatannya? Tanjung Alam satu tempat, Pariangan, Rambatan. Nah, itu dengan tujuan agar para ulama kita di kenagarian, di kampung-kampung itu mengerti tentang bagaimana beratnya berfatwa dulu, lalu juga paham secara umum tentang langkah-langkah sehingga muncullah produk fatwa itu. Kita mulai saja. Pertama dulu mahiyal fatwa. Fatwa itu muannas ya, dia hiya gitu. Walaupun dia tidak menggunakan tamarbutoh tapi dia muannas. Fatwa itu secara bahasa ibanatul hukmi, menjelaskan tentang hukum sesuatu. Itu secara lughatannya. Secara istilahan izharul hukmi syar'i fil waqi'ati la ala sabilil ilzam. Menjelaskan hukum syariat fil waqi'ah, dalam satu kasus, satu peristiwa, satu kejadian, la ala sabilil ilzam, tidak dalam bentuk memaksa. Fatwa itu sifatnya dia hanya sekedar penyampaian saja. Dia tidak ada punya kekuatan hukum. Dia tidak ada punya kewenangan untuk mengharus-haruskan orang. Dia lebih kepada ini pendapat agama sesuai dengan al-adillah yang ada dalam Quran, Sunnah dan sebagainya. Jadi fatwa itu, dan juga secara undang-undang juga tidak punya kekuatan hukum. Dia tidak bisa memaksa orang gitu. Ini definisi fatwa, lughatan dan istilahan. Nah, kemudian kita coba jabarkan definisi ini. Pertama, fatwa itu adalah penjelasan hukum syariat. Ini yang menjadi ranahnya syariat. Jadi kalau masalah politik bukan fatwa namanya. Mungkin ada yang membahasakan fatwa politik, itu lain masalah, itu sudah pakai kait jadinya. Tapi kalau fatwa secara itlaqnya secara umum, dia tentu dengan dalam masalah-masalah syariat. Yang kedua, fatwa itu diberikan untuk masalah-masalah yang rumit, yang membutuhkan nazar, membutuhkan penelitian, analisa. Maka kalau dikatakan saya memfatwakan bahwa salat itu wajib, itu bukan fatwa namanya, karena itu sebuah hal yang sangat jelas, wadih gitu. Si A memfatwakan babi itu haram, bukan fatwa namanya itu. Dia adalah hal yang sangat jali. Nah, fatwa itu lebih kepada hal-hal yang butuh kepada ijtihad, butuh kepada nazar, melihat kepada berbagai al-adillah, kemudian juga melihat kepada berbagai hal-hal yang lainnya itu. Jadi fatwa itu diberikan untuk masalah-masalah yang muskil, yang rumit. Yang ketiga, fatwa itu sifatnya hanya penjelasan. Dia tidak mengikat, dia tidak punya kekuatan hukum. Yang keempat, fatwa itu, nah ini kait atau batasan yang diberikan beberapa ulama kontemporer. Fatwa itu sebenarnya lebih kepada hal-hal yang bersifat baru, muasir atau mustajidat, bukan hal-hal yang sudah ada dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia sesuatu yang memang munculnya itu, maka tadi dikatakan sebagai waqi'ah, dia terjadinya belakangan. Nah, ini yang membutuhkan kepada fatwa. Fatwa memerlukan skill. Maka kalau Syekh Ibnu Bayyah, wakil ketua ulama sedunia itu, beliau mengatakan bahwa fatwa itu adalah sina'ah, dia adalah skill. Jadi dia tidak sekedar melihat kepada nas muncullah fatwa, tidak begitu saja. Dia harus melalui durbah, latihan, waktu yang panjang, sehingga muncullah skill. Sama lah kita barangkali orang kalau untuk bisa menjadi seorang penjahit kan tidak bisa saja dengan belajar teori itu langsung bisa menjahit baju, kan nama dia itu.
memang lama latihannya baru kemudian punya skill dalam menjahit. Sehingga kadang-kadang awak pun heran, kok bisanya yo sesuli itu baju bisa nyubuiknya. Lah skillnya pada itu. Nah, itu yang skill namanya. Di fatwa itu tidak sekedar melihat kepada nas lalu memunculkan hukum, tidak begitu. Dia ada proses panjang yang terjadi di dalam akalnya seorang mufti itu, dan juga durbah atau latihan yang panjang melihat berbagai al-adillah. Berikut rukun fatwa. Nah, ini harus kita sangat sadari, dan ini membuktikan bagaimana beratnya maqam mufti itu. Pertama, memahami nas, fahmun nas, apakah nasnya Quran ataupun sunnah, serta sumber-sumber hukum lainnya. Ada ijma', ada qiyas. Ya, memang nanti ada beberapa sumber itu yang mukhtalaf fiha, seperti istihsan, sadud dzara'i dan sebagainya. Tapi yang jelas 4 ini katakan sebagai muttafaqun alaih. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini harus dipahami dengan benar, dengan tepat, tentu menggunakan aliyat, perangkat-perangkat yang memang sudah digariskan oleh para ulama. Memahami Quran sunnah itu, para buya, modal yang paling penting, bukan kalau balaghah itu sudah modal yang paling penting adalah bahasa dulu. Memang qawaid yang paling penting, karena kelemahan di bidang qawaid akan menimbulkan kesalahpahaman dan kemudian memunculkan fatwa yang fatwa yang nakis, fatwa yang tidak utuh. Nah, itu kalau seandainya dari segi asasiyatnya atau pondasi bahasanya itu lemah. Di bahasa memang adalah modal yang paling utama dalam memahami nas. Kita tahulah bagaimana misalnya perbedaan pendapat ulama tentang masalah kuru, antara yang mengatakan mananya haid dengan yang mengatakan mananya athhar. Kemudian juga saya juga kadang sering menyampaikan kepada sebagian kawan-kawan, memahami nas hadis itu juga diantaranya itu tidak sekedar kita pemahaman yang awam, mohon maaf ini awam, pemahaman orang kebanyakan, tidak. Kalau kita yang sudah diamanahkan atau sudah dipandang sebagai ulama, kita mesti punya pemahaman yang di atas awam. Misalnya begini, dalam sebuah hadis pernah Sayyidah Aisyah mengomentari Abu Hurairah yang mengatakan kadzaba Abu Hurairah, kadzaba Abu Hurairah. Pemahaman orang awam jelas ini bohong, kan gitu, telah bohong Abu Hurairah. Tapi kita juga berpikir, apakah mungkin Sayyidah Aisyah menuduh Abu Hurairah berbohong? Maka kita lihat kepada sumber-sumber yang ada, bahwa kadzaba itu tidak hanya berarti al-qaul bi khilafil waqi', tidak hanya itu, tapi adalah akhta'a, dia keliru, dia tersalah, bukannya berbohong dengan sengaja. Itu dalam masalah hadis ini yang sangat populer tentang innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Kata Abu Hurairah bahwa kalau mayat itu ditangisi, maka mayat akan disisa oleh Allah. Kata Aisyah, enggak begitu. Mana mungkin yang salah si ahli waris yang menangis, kenapa mayat yang disisa? Tidak masuk oleh Aisyah. Dan beliau mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Dia mengatakan kadzaba Abu Hurairah. Itu bukan berarti Aisyah menuduh Abu Hurairah berdusta, tapi apa, dia mengatakan beliau salah paham dari hadis Nabi itu. Nah, ini kan pemahaman yang harusnya kita tidak kita tidak lagi dalam tataran untuk melihat kepada terjemahan. Itu mohon maaf, itu memang kelasnya masyarakat biasa. Kita sudah tatarannya rujuk kepada ma'ajim, kepada qawamis. Jadi jangan kita kemudian terpaku kepada terjemahan yang ada, terjemahan Depak, terjemah ini itu, jangan. Lihat langsung kepada sumber yang lebih mu'tamad. Itu harus. Nah, kita kembali, jadi memang yang menjadi al-umdah al-asasiyah, pondasi utama dalam fahmun nas adalah memang qawaid, ilmu bahasa, dan itu tidak hanya sekedar
tahu arti kosakata, memang kita punya semacam khibrah, pengalaman dalam membaca berbagai nas. Saya menyarankan kepada para buya, kalau kita membaca kitab itu, kita pilih kitab yang memang sudah ditahqiq oleh pentahqiq yang diakui. Saya kemarin beberapa hari lalu sedang membaca kitab Dalailul I'jaz karangan Al-Jurjani. Itu bagus sekali kalau kita baca yang tahqiqan Syekh Muhammad Syakir. Kita dipandu oleh beliau memahami nas-nas yang mungkin secara sekilas sulit dipahami, karena yang mengarang adalah ulama abad ketiga Hijriah. Al-Jurjani itu luar biasa membahasanya. Tapi dengan panduan muhakkik kita menjadi lebih mudah. Nah, jangan biasakan baca buku turas yang tanpa ditahqiq. Nanti kita akan menemukan buku-buku yang kadang-kadang khata' matba'i, salah cetak, salah ini, dan tidak ada yang mengingatkan di hawamisnya. Kemudian yang kedua, memahami realitas urf atau kebiasaan setempat. Maka di dalam mazhab Imam Malik, seorang mufti itu tidak boleh memberikan fatwa kecuali dia sudah tahu dulu bagaimana tradisi setempat. Dia tidak boleh memfatwakan apa yang dalam pikirannya dia atau di dalam kebiasaannya dia. Harus dilihatnya apa kebiasaan masyarakat. Ini harus diperhatikan agar fatwa itu tidak terlihat asing, katakan menjadi sesuatu yang aneh begitu, karena dia hanya merujuk kepada kitab saja tapi mengabaikan masalah urf di masyarakat, al-adah dan sebagainya. Dan juga bahkan fatwa harus melihat kepada tingkat kesolehan individu yang minta fatwa, si mustafti ini. Makanya fatwa itu dia tidak kaku. Kalau si mustafti ini katakanlah menarik sebuah hadis yang kita baca di Sunan Abu Daud. Pernah satu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'uqabbilu zawji wa ana shaim?" Apakah saya boleh mencium istri dan di siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa? Nabi mengatakan, "La, tidak boleh." Kemudian tidak lama setelah itu datang orang lain dan menanyakan hal yang sama. "Au qabbilu zawji wa ana shaim?" Kata Nabi, "Na'am." Boleh. Nah, sahabat nazara ba'duhum ba'dha, saling lihat-lihat, kok bisa begitu jawabannya beda-beda. Sama pertanyaannya. Nabi lihat itu, qad alimtu lima nazara ba'dukum ba'dhan. Yang pertama tadi yang Nabi katakan tidak boleh itu, dia masih muda, mungkin baru menikah 2 bulan 3 bulan. Kalau dibolehkan dia mencium istri di siang Ramadan, khawatirnya nanti tidak tertahan barang itu, sehingga talonsongnya itu kan nanti kan barek, itu bisa kafarnya kadang itu. Maka Nabi melihat, oh kalau orang ini untuk dia yang dibolehkan. Yang kedua ini dia sudah tua lah, sudah usia 50-an, 60-an, tidak lekah. Paling-paling cuma sekedar ungkapan rasa sayang saja pada istri. Nabi izinkan. Di sini oleh para ulama perlu mufti itu melihat kepada kondisi si mustafti. Tidak bisa hanya lihat kepada hadisnya begini berarti ini. Tidak, lihat juga kepada kondisi orang itu. Untuk dia apa yang pas, apa yang tepat untuk dia. Tentu ini bukan berarti mufti kemudian dengan selera dia, tidak. Tapi tentu ada dasar secara dalil dan juga melihat kepada kondisi si penanya. Juga seperti yang kita pernah baca mungkin di sebagian kitab, bahwa ada orang yang datang ke Ibnu Abbas, dia menanyakan, "Wahai Ibnu Abbas, hal lil qatil min taubah?" Apakah pembunuh itu masih ada pintu taubat untuk dia, pembunuh? Kata Ibnu Abbas, "Lah, tak ada." Datang lagi orang yang lain, nanya hal yang sama, "Hal qatil min taubah?" Kata Ibnu Abbas, "Na'am." Iya, masih ada taubatnya. Kok beda jawabannya? Yang pertama tadi itu nampak di wajahnya dia ingin bunuh orang. Ini fatwa dijadikan sebagai nanti sumber sebagai alasan untuk dia membunuh. Berarti kan boleh, masih bisa ditaubat setelah itu lagi. Kata Ibnu Abbas, tidak ada. Yang kedua, nampak di wajahnya dia sudah menyesal, sudah membunuh dia, selesai, menyesal. Kata Ibnu Abbas, masih ada taubatnya. Nah, ini kecerdasan seorang mufti melihat mimik wajah
si mustafti sehingga fatwa itu memang tepat pada sasarannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mampu menghubungkan antara nas dengan realitas. Jadi nasnya dipahami dan juga diperhatikan realitasnya, lalu kemudian dikoneksikan keduanya. Nah, dikoneksikan keduanya dengan memperhatikan maqasidus syariah, lalu ma'alat, apa dampak nanti pada akhirnya, apa nanti ujungnya bagaimana, serta dalalahnya, makna, tunjukan, dan tarkib, dan sebagainya. Nah, ini 3 rukun fatwa yang harus kita sadari, harus kita perhatikan. Satu, fahmun nas, memahami nas. Kedua, fahmul waqi', memahami realitas. Yang ketiga nanti adalah melakukan tawasul, koneksi antara nas dengan realitas. Baik, kemudian ini khutuwat, langkah-langkah atau step-step dalam memproduksi sebuah fatwa. Pertama, ini saya dapatkan ketika saya di Kairo, pernah alhamdulillah ikut training fatwa di lembaga fatwa itu selama 2 tahun. Dia 3 tahun seharusnya, cuma 2 tahun yang saya ikuti itu langsung dilatih oleh Syekh Ali Jum'ah dengan para muridnya, Syekh Amru Wardani. Kita tiap hari itu dilatih untuk bagaimana. Jadi ini ilmunya tidak ada di buku-buku yang ini, tapi memang dari pengalaman mufti yang sudah sekian tahun di bidang itu. Beliau mengatakan bahwa ini langkah-langkah dalam memproduksi sebuah fatwa. Pertama, taswirul mas'alah. Yang kedua, at-takhrij atau at-takyif. Yang ketiga, ma'rifatul hukum. Yang keempat, al-ifta'. Ini 4 langkah-langkah. Jadi tidak, mohon maaf saja tadi kita ulang lagi, tidak sekedar melihat kepada buku, kepada hadis, ataupun kitab-kitab fikih, muncullah fatwa. Tidak begitu. Ada beberapa step yang harus dilewati. Pertama, taswirul masalah. Apa artinya? Deskripsi permasalahan, menggambarkan masalah dengan tepat. Nah, tugas ini yang lebih berperan adalah si mustaftinya, orang yang minta fatwanya. Dia harus bisa menggambarkan secara utuh apa masalah yang dihadapinya. Dan mufti harus seksama mendengarkan dengan baik. Jika ada yang tidak paham, tanyakan. Apakah tadi begini maksudnya? Jangan hanya diam saja. Makanya kalau mufti yang hati-hati, dia tidak akan mau memfatwakan kalau itu dengan surat. Karena tidak akan bisa menggambarkan kondisi real si penanya. Harus datang langsung kepada muftinya. Datang langsung, jelaskan kondisi bagaimana. Karena kalau pakai kertas itu beresiko. Rata-rata mufti tidak mau pakai kertas. Datang ke kantornya dan jelaskan. Apalagi kalau sudah masalah talak itu harus langsung datang untuk menjelaskan apakah ini memang talaknya talak sunni atau bid'i. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi di tahap ini mustafti punya tanggung jawab untuk menjelaskan secara jujur dan secara utuh apa masalah yang dihadapi.